tidak ada pembedaan sama sekali antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Jadi kami mempekerjakan teman-teman disabilitas dengan melihat kemampuan mereka. Sehingga ketika kami mempromosikan, itu juga fokus kepada kemampuan mereka. Tidak ada bedanya. Karena kesetaraan, prinsip kesetaraan kan tidak membedakan. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Saat ini Anda mengikuti program wawancara khusus Perspektif Baru tentu saja bersama saya, host favorit Anda, Hayat Mansur. Sahabat Perspektif Baru, pekerjaan merupakan sumber penghasilan yang penting bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan juga keluarga. Karena itu, mendapatkan pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia. Jadi, setiap orang, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta atau perusahaan. Lalu, bagaimana kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja di sektor swasta atau perusahaan? Kita bahas topik tersebut hari ini, tentu saja bersama narasumber yang perusahaannya atau tempat bekerjanya menjalankan lingkungan kerja yang inklusi atau terbuka dan berkomitmen untuk peduli kepada penyandang disabilitas. Dia adalah Tri Wasono Sunu yang menjabat sebagai Human Capital Director Alfamart. Halo Pak Sunu, selamat datang di Perspektif Baru. Halo Mas Mansur. Terima kasih sudah diundang bincang-bincang di Perspektif Baru. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya juga terima kasih Pak Sunu. Nah, Pak Sunu dan juga sahabat Perspektif Baru, saat kita berbicara mengenai penyandang disabilitas membutuhkan pekerjaan dengan alasan yang sama seperti orang yang tidak memiliki disabilitas. Mereka ingin mencari nafkah, mereka ingin memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki. Mereka ingin memberikan kontribusi kepada keluarganya, kepada masyarakat, kepada negara. Nah, dalam hal ini, hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan telah dijamin secara khusus di dalam undang-undang. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan dan swasta tanpa diskriminasi. Nah, jadi kalau menurut Pak Sunu, bagaimana perspektif Anda mengenai hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan? Perspektif Alfamart terkait dengan hal ini sebenarnya terangkum di dalam kode etik yang merupakan komitmen kami sebagai perusahaan terbuka. Kode etik ini terbentuk dari visi, misi, dan budaya organisasi di kami, dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaku organisasi di Alfamart. Dalam salah satu kode etik di internal kami, ada prinsip fairness, yaitu kami akan menjunjung tinggi kesetaraan dan kewajaran dengan selalu memberikan kesempatan yang sama kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini juga kepada teman-teman disabilitas. Implementasinya adalah Alfamart dan anak perusahaan itu memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Jadi itu cara pandang Alfamart mengenai hak teman-teman disabilitas, Mas Mansur. Nah, yang menarik lagi adalah mengapa Alfamart mempunyai kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Beda dengan perusahaan-perusahaan lain yang ya istilahnya masih banyak yang abai terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kami punya visi, Alfamart punya visi. Visinya adalah menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas dan seterusnya. Tapi saya ingin menggarisbawahi terkait dengan kalimat dimiliki oleh masyarakat luas. Artinya bahwa masyarakat dalam hal ini juga bisa memiliki Alfamart. Salah satunya adalah bergabung bersama kami menjadi karyawan. Itulah yang kemudian mendorong kenapa
Alfamart membuka diri kepada teman-teman disabilitas juga. Dan sebenarnya kepedulian Alfamart terhadap teman-teman disabilitas ini bertahap gitu ya, Mas Mansur. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk. Awalnya kepedulian Alfamart terangkum di dalam program Alfamart for All atau turunan dari program Alfamart Sahabat Indonesia, Satu Hati Berbagi untuk Indonesia. Jadi awalnya kami model kepedulian kami kepada teman-teman disabilitas adalah karitatif. Ya, karitatif, kemudian memberikan kesempatan, memberikan bantuan kepada teman-teman disabilitas dalam bentuk kursi roda, artinya kegiatan-kegiatan yang lebih ke charity, ya, Alfamart Care itu bentuknya. Tapi kemudian seiring dengan waktu kami di internal merasa bahwa karitatif tidak cukup gitu ya. Kemudian kami mulai beranjak ke arah transformatif, yaitu bagaimana memberikan kesempatan kepada teman-teman disabilitas ini untuk kemudian bisa mandiri tentunya. Bisa mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri dan bahkan keluarga. Dan untuk itulah kemudian kami punya program untuk teman-teman disabilitas. Jadi bertahap begitu, Mas Mansur. Tadi telah dijelaskan bahwa Alfamart memiliki kebijakan untuk peduli kepada penyandang disabilitas dan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk ikut bekerja, berkarya di Alfamart. Bagi pendengar yang punya penyandang disabilitas atau saudara yang punya penyandang disabilitas, jika ingin bekerja di Alfamart, bagaimana proses rekrutmennya, Pak Tri? Ya, kami membuka kesempatan kepada teman-teman disabilitas. Prosesnya di internal adalah pertama kali kami mapping terlebih dahulu kebutuhan untuk teman-teman disabilitas bisa masuk di divisi atau departemen apa saja. Nah, dari mapping itu kemudian kami dapatkan bahwa untuk teman-teman di store, di toko, itu bisa untuk teman-teman tunadaksa atau tunarungu wicara diperbolehkan. Kemudian untuk di warehouse itu adalah teman-teman tunarungu wicara. Seperti itu, dan juga di office. Jadi kami mulai dengan melakukan pemetaan. Kami mulai dengan apa yang kami bisa terlebih dahulu. Nah, setelah kemudian kami lakukan pemetaan, kemudian kami mulai membangun proses rekrutmen. Nah, ini yang kemudian kami berkolaborasi dengan teman-teman yayasan gitu ya, dari lembaga yang lain yang lebih berpengalaman. Sehingga kami mempunyai pengalaman untuk melakukan proses perekrutan sekaligus kemudian melakukan proses pelatihan sebelum kemudian teman-teman disabilitas ini kemudian ditempatkan di posisi yang dibutuhkan. Jadi saat ini kami ada 32 cabang dan 1 kantor pusat. Per April 2022 ada 825 karyawan disabilitas di kami. Oke, dari sisi jumlah 825 itu sangat banyak dan itu tersebar di 32 cabang dan plus 1 kantor pusat ya. Tapi kalau kita lihat dari total jumlah karyawan Alfamart yang saya dapat data itu ada sekitar 125.000 ya yang tersebar itu. Nah itu kan berarti belum mencapai 1%. Padahal kalau di undang-undang meminta untuk ada sampai 1% penyandang disabilitas. Apa faktor kendalanya, Pak Sunu, sehingga sulit mencapai 1%? Dan ini bukan hanya di Alfamart ya, kami dapat info juga di seluruh perusahaan swasta itu sulit mencapai 1% tersebut. Kalau di Alfamart tentunya karena proses buka toko kami cepat, jadi ekspansi bisnisnya cepat, tentunya jumlah karyawan secara keseluruhan setiap bulan akan bertambah. Tentunya proporsi 1% itu juga menjadi satu tantangan bagi kami di internal. Tetapi kami berkomitmen bahwa Alfamart akan menyediakan dan berusaha untuk memenuhi jumlah itu. Nah, bagaimana caranya? Kami mempunyai strategi. Jadi bagaimana 32 cabang tersebut punya
model yang bisa dilakukan secara internal di cabang masing-masing, dan kemudian kami kenakan ukuran kinerja. Jadi tahun ini memang ukuran kinerja bagi teman-teman di human capital adalah masih di 0,8%, jadi belum di 1%, karena untuk mencapai 1% ini butuh tahapan-tahapan jangka panjang, saya pikir. Begitu, Mas Mansur. Oke, nah dari jumlah 825 penyandang disabilitas yang bekerja di Alfamart ini, nah itu penyandang disabilitas apa saja? Karena sepengetahuan kami kan ada penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas motorik atau sensorik, dan penyandang disabilitas mental atau intelektual. Ya, jadi yang tercatat di kami ada tunadaksa, jadi ada tunarungu wicara, kemudian ada tunagrahita, dan ada tunanetra. Memang kami belum bisa merangkum semua teman-teman disabilitas dari berbagai disabilitas yang ada gitu ya, karena kami memulai dari apa yang kami bisa terlebih dahulu. Jadi itu, Mas Mansur. Ya Pak Sunu, ketika kita mempekerjakan penyandang disabilitas, tentu ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi ya oleh suatu perusahaan. Ya seperti aksesibilitas di tempat kerja kan harus menyesuaikan dengan mereka. Nah itu apakah merugikan bagi perusahaan dan membutuhkan biaya besar atau tidak untuk membuat kantor yang istilahnya ramah disabilitas? Tidak merugikan dan tidak membutuhkan biaya yang besar, Mas Mansur. Kenapa? Karena kami memulai dengan melakukan mapping terlebih dahulu. Mapping pekerjaan yang bisa dimasuki atau kami mempekerjakan teman-teman disabilitas. Contoh misalnya di warehouse itu ada jabatan helper atau picker. Nah, itu sangat cocok sekali dengan teman-teman di tunarungu wicara. Dan itu tidak membutuhkan aksesibilitas secara khusus. Karena memang pekerjaan itu butuh fokus gitu ya di dalam melaksanakan proses picking misalnya. Nah, jadi bagi teman-teman di perusahaan yang lain, jangan takut dengan kesulitan-kesulitan. Mulailah dengan apa yang bisa. Itu yang tips yang bisa Alfamart bagikan. Gitu, Satu Mas lagi, Pak Sunu, saya minta tipsnya juga. Nah, banyak perusahaan masih memikirkan secara berat ya, berpikir 1000 kali untuk memperkerjakan penyandang disabilitas, karena ketika memperkerjakan harus mempersiapkan juga peralatan ya, peralatan yang sesuai dengan mereka, minta itu komputer atau telepon dan sebagainya, agar mereka bisa bekerja optimum. Nah, apakah itu memang sulit untuk menyiapkan peralatan tersebut dan membutuhkan biaya besar juga? Peralatan yang digunakan oleh teman-teman disabilitas di kami itu sama dengan yang non-disabilitas, Mas Mansur. Jadi helper atau picker, dia melakukan tugas pekerjaannya sama dengan teman-teman yang non-disabilitas. Jadi tidak ada satu hal yang perlu dipersiapkan secara khusus, kecuali adalah perlu dilakukan proses rekrutmen dan program pelatihan yang memang kemudian bisa ditangkap oleh teman-teman disabilitas. Sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan itu sama baiknya dengan teman-teman yang non-disabilitas. Tadi dikatakan bahwa di Alfamart sudah ada 825 penyandang disabilitas bekerja, suatu jumlah yang sangat banyak, dan mungkin ini adalah paling besar di Indonesia ya, suatu perusahaan mempekerjakan sampai ratusan sampai 800. Nah, Pak Sunu, bagaimana pengembangan karir mereka? Apakah mereka karirnya begitu? Apakah mereka mempunyai kesempatan karir yang sama juga dengan saudara-saudaranya yang tidak memiliki disabilitas? Iya, tidak ada pembedaan sama sekali, Mas Mansur, antara teman-teman disabilitas dan non-disabilitas. Karena apa? Karena di Alfamart, kami fokus pada kemampuan mereka. Oh ya, Mas Mansur, nama program disabilitas di Alfamart adalah Alphability. Alpha dan ability. Bukan alpha dan disability. Tapi alpha ability. Jadi Alphability. Jadi sebenarnya filosofinya Alfamart itu fokus kepada kemampuan. Jadi kami mempekerjakan teman-teman disabilitas dengan melihat kemampuan mereka. Nah, sehingga ketika kami mempromosikan itu juga fokus kepada kemampuan mereka. Tidak ada bedanya. Karena kesetaraan, prinsip kesetaraan kan tidak membedakan.
Dan sampai saat ini kami di bulan April 2022 ini di toko ada 28 yang sudah promosi, di warehouse ada 65 yang sudah promosi. Jadi totalnya ada 93 karyawan disabilitas yang sudah naik ke jenjang berikutnya. Jadi pendekatannya memang kepada ability-nya. Pendekatannya pada ability-nya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah dan juga tadi katanya fokus pada kemampuan mereka. Ya. Jadi bagaimana kesempatan bagi para penyandang disabilitas ini untuk meningkatkan kemampuannya, seperti mengikuti kursus atau pelatihan di luar dan di dalam perusahaan? Ya, jadi kami sama, perlakuan kami teman-teman disabilitas dan non-disabilitas sama. Jadi pada saat proses pelatihan, memang kemudian kami bisa bekerja sama dengan lembaga yang lain untuk mempermudah proses komunikasi. Misalnya pakai bahasa isyarat dan lain sebagainya, ketika kami tidak punya kemampuan, ya kami kemudian bekerja sama dengan lembaga yang lain. Jadi program pelatihan apapun gitu ya yang diberikan kepada teman-teman non-disabilitas juga akan diberikan kepada teman-teman disabilitas. Itu karena kami fokus kepada ability mereka, peningkatan ability mereka. Oke, pengembangan karir dan peningkatan ability mereka itu sama dengan saudara-saudaranya yang tidak memiliki disabilitas. Nah, apakah insentif atau mohon maaf nih gaji yang diterima juga sama? Padahal kan kita tahu bahwa penyandang disabilitas kan membutuhkan biaya yang lebih besar. Misalnya ya disabilitas kaki kan dia ya mungkin pergi ke kantornya itu harus kendaraan khusus dan sebagainya yang membutuhkan biaya lebih besar daripada saudara-saudaranya yang tidak memiliki penyandang disabilitas. Tidak ada perbedaan sama sekali. Semua perlakuan kami termasuk dari upah, kemudian insentif dan lain sebagainya itu sama. Semuanya berdasarkan atas kinerja. Karena kami menghargai kemampuan yang kemudian bisa mendorong ke kinerja setiap individu. Begitu. Nah, Pak Sunu, satu lagi, apa sih yang didapat oleh Alfamart dengan mempekerjakan saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini? Yang pertama, secara internal, departemen yang mempekerjakan teman-teman disabilitas, seperti di warehouse misalnya, saya ambil contoh, itu dia menyampaikan bahwa teman-teman disabilitas ini bisa bekerja lebih baik daripada teman-teman yang non-disabilitas. Karena apa? Teman-teman tunarungu, tunawicara itu kan teman-teman yang fokus di dalam tugas pekerjaannya, di dalam proses helper maupun picking. Ini banyak disampaikan oleh para manajer di warehouse. Jadi secara internal bahwa kita bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik dengan teman-teman disabilitas. Kemudian yang kedua, itu juga bisa merubah perilaku teman-teman di sekitarnya. Ketika teman-teman disabilitas bisa berkinerja baik, tentunya mendorong ya mempengaruhi teman-teman yang non disabilitas. Saya juga jangan kalah. Jadi kompetisi yang sehat itu di internal. Kemudian secara reputasi kami tentunya juga ingin dikenal sebagai perusahaan yang ramah bagi teman-teman disabilitas, sebagai perusahaan yang inklusi, yang tidak memberikan perbedaan kepada siapapun karyawan yang bergabung bersama dengan kami di Alfamart. Terima kasih Pak Sunu atas perspektifnya. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan dan menggarisbawahi ya bahwa pengelolaan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas jika dilaksanakan dengan baik bisa memberi pengaruh besar bagi kemajuan perusahaan. Contohnya adalah Alfamart. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.